Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Iqbal NIM 17040328. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas B. Baik, eh, berikut jawaban UTS yang telah saya buat. Yang pertama mengenai pertanyaan apa kegunaan studi kelayakan. Eh, Jawaban yang saya dapat tuh yang pertama menghindari risiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Selanjutnya, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Penjelasan dari jawaban sebelumnya, yang pertama studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, atau dihentikan. Yang kedua, studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan terbagi atas dua, yaitu yang pertama studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Yang kedua, studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang luas. Artinya yang lebih terbatas terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama untuk studi kelayakan bisnis, satu memperkecil risiko kerugian, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat mempermudah melakukan pengawasan, yang kelima mempermudah pengendalian. Adapun manfaat untuk studi kelayakan proyek, yang pertama itu manfaat finansial berupa keuangan dari proyek itu sendiri. Yang kedua, manfaat ekonomi nasional. Maksudnya adalah manfaat ekonomi untuk negara. Yang ketiga itu manfaat sosial proyek itu bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. Jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran.
Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat, aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Selanjutnya, menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Dalam menyusun studi kelayakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, melakukan analisis high and best value use. Yang kedua, melakukan market analysis. Yang ketiga, melakukan feasibility analysis. Yang keempat, melakukan high use and best use. Dan selanjutnya ada 4 kriteria dalam penentuan high use and best use. Yang pertama, diizinkan secara hukum. Yang kedua, memungkinkan untuk dibangun. Yang ketiga, layak dari segi keuangan. Yang keempat, menghasilkan manfaat atau produksi yang paling maksimal. Dan selanjutnya, faktor-faktor HBU untuk properti. Yang pertama, faktor fisik, itu berupa bangunan, material, dan lain-lainnya. Peraturan pemerintah, berupa peraturan pemerintah untuk pembangunan sebuah bisnis. Yang ketiga, supply dan demand. Dan yang keempat, dari alternatif pengembangan yang sesuai peraturan pemerintah. Kemudian dipilih alternatif yang memberikan hasil tertinggi. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.